Karena hakim memvonis itu bersalah. Kalau itu tidak ada buktinya, gitu loh. Ya, tapi Katakan gini, itu, Pak, katakan bukti-bukti Pak itu Manot, Randy, dipalsukan. yang disorotin oleh netizen adalah ketika pengacara mengajukan bukti ingin membuka rekaman rekaman tersebut ditolak. Sebenarnya begini, walaupun itu tidak relevan terhadap perkara, ya, hakim akan menanya apa itu rekaman tersebut, ya, kepada pengacara, ya. Oh, ini begini-gini, ada relevan nggak dengan perkara tersebut? Ketika rekaman tersebut ada relevansinya dan perkara, itu hakim nggak boleh menghalang-halangin, ya. Dia nggak boleh menghalang-halangi orang membuka fakta di persidangan, gitu loh. Karena persoalan suatu tindak pidana, ya, itu hanya fakta di persidangan yang bisa membuktikan itu bersalah atau tidak. Ya, tapi apa relevansi rekaman itu dengan tindak pidana yang diduga dilakukan Nikita Mirzani? Kan nggak ada. Itu lepas sama sekali. Justru kita harus mau tahu dulu apakah rekaman tersebut isinya apa. Ya, kalau misalnya, ya, itu tidak relevansi, bisa dikatakan hakim ini tidak relevansi. Tapi harus dia memberi kesempatan kepada semua pihak. Tidak boleh dia memihak kepada salah satu. Gitu loh. Iya, Ya. betul. Jadi kita harus straight to the point ya. Kita harus mengatakan seperti apa dalam hukum acara. Kita Iya. tidak bisa karena Begitu. pendukung Nikita Mirzani banyak. Kita harus pro sama dia, tidak seperti itu. Saya tidak Tidak, bela Nikita, saya tidak kita bela bicara di jaksa. sini. Saya sebagai seorang dosen dan saya pengacara, saya bicara apa adanya. Saya Iya, bicara tentang hukum itu yang benarnya. artinya gini, eh, di peradilan pidana yang dikejar itu adalah kebenaran material. Kebenaran material pun yang dikejar untuk sebuah rekaman itu perkara terpisah atau chat WA dari si jaksa apa Mrs. Hong ya disebut itu JPU-nya. Itu perkara terpisah dari perkara Nikita Mirzani, tidak bisa digabung-gabungkan. Kalaupun itu terjadi adalah sebuah upaya pelemahan untuk penegakan hukum di kasus itu. Ya, saya Ya. mendukung Nikita Mirzani, selesaikan perkara itu semua, selesaikan jaksanya dan hakimnya. Kalau memang ada rekaman itu dan ada cecetan itu fakta. Ya, netizen mendukung Anda, mendukung pendukungmu, mengupas tuntas perkara itu, perkara yang diduga suap menyuap itu, chattingan-chattingan itu, pengkondisian itu. Ingat, walaupun kita tidak kenal Nikita Mirzani, kita mendukung Anda, tuntaskan itu, seret jaksanya kalau itu benar, seret hakimnya kalau itu benar, seret polisinya kalau itu benar. Jangan takut. Ya, ya, jadi seperti kata Pak Manau Tarnia, dia seorang doktor hukum juga ya. Artinya, kalau benar itu rekaman itu harus dibongkar, dibuka. Nah, lagi-lagi ada di sini netizen bilang belum agendanya. Saya belum tahu agenda, apakah agenda sudah masuk kepada kepada saksi atau alat bukti dari terdakwa. Saya belum tahu ya. Saya tidak mengikutin. Saya cuma membahas di sini tadinya gini, bahwa seharusnya perkara ini tidak perlu sampai dilimpahkan ke pengadilan. Ya, kalau pihak kepolisian ya menyarankan kepada kedua belah pihak untuk RJ, restoratif justice, ya, saya yakin ya NM secara keuangan untuk mengembalikan 4 miliar tersebut sanggup. Ya, harusnya kalau misalnya kepolisian melaksanakan peraturan Kapolri tersebut, ya, ini tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan perkara ini. Cukup, selesai. Orang presiden aja sudah memberikan amnesti dan abolisi kok karena over capacity pengadilan, rutan dan lapas 400%. Ya, 400% lapas dan rutan over capacity. Sehingga ya, presiden memberikan amnesti dan abolisi. Karena negara sendiri pun nggak mampu memberikan makan. Bukan karena satu orang misal mampu secara keuangan jadi dimasukkan. Gitu loh. Beda Pak kasus NM dan Tom Lembong. Iya. Artinya kalau misalnya RJ ini sudah diberikan sejak awal, disarankan kepada kedua belah pihak, ini sudah nggak perlu dilimpahkan ke pengadilan. Begitu loh. Ya. Oke. Saya coba angkat lagi wanita. Pasti wanita yang akan apa nih? Yang merasa terzolimin oleh apa nih? Oleh boleh dibilang siapa ya? Oke, laki-laki dulu, Pak Yoga Belgian ini. Advokat saya lihat ini. Silakan. Selamat malam Pak Yoga ya namanya. Siapa Pak? Ya, selamat malam, Bang Hos. Dengan Pak siapa?
dengan yoga Belgian. Yoga Belgian. Advokat Gimana yoga. pendapat Bapak? Advokat Bapak ya? Ya, jadi begini sedikit saja Gimana menurut Pak menyampaikan. Yoga? Jadi terkait ini saya tidak ada pro ke salah satu pihak ya, baik itu ke pihak jaksa sebagai penuntut dan juga kepada pihak eh, NM ya. Cuman yang perlu saya jelaskan di sini bahwa kita itu harus mengerti agenda atau acara apa yang di Mak, di mana? acara sidang apa yang dilaksanakan pada saat itu. Jadi bukannya nggak boleh sebenarnya dari hakimnya itu bukannya nggak boleh diputarkan rekamannya. Cuma kan ada waktunya. Nah, di sini letak kesalahan hakim adalah tidak menjelaskan secara rinci dan secara baik-baik kepada pihak dari NM dan juga dari pihak lawyernya yang seharusnya mengerti hukum acara. Acara pada saat itu adalah saksi, ya kan? Nah, kalau memang ingin memutarkan rekaman tersebut bisa diajukan pada saat mungkin pledoi, pembelaan dijadikan sebagai bukti. Minimal mungkin bisa meringankan atau bahkan bisa membebaskan terdakwa Nikita Mirzani ya. Jadi bukannya hakim nggak mau sebenarnya, tapi memang ada acaranya, ada agendanya. Nggak mungkin kan agenda saksi, tetapi yang diputarkan rekaman dari pihak penasihat Itu aja, hukum. Pak. Artinya sudah berpindah dong ke acara Halo? pledoi, Pak pembuktian. Advokat Yoga? Ya, 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 gimana? Halo? Ini kayaknya hostnya nih yang agak nge-lag ya. Oh, Iya. Jadi terus saya lanjut ya. Terus Silakan. termasuk kata-kata Nikita Mirzani yang mengatakan jaksa harus netral, jaksa harus netral. Ya namanya aja penuntut umum nggak mungkin netral. Yang netral itu harusnya hakim kan, yang menilai bagaimana pendapat penuntut umum dan bagaimana pendapat penasihat hukum. Kalau jaksa memang tugasnya menuntut, iya kan? Jaksanya tugasnya nuntut, ya lawyer ya tugasnya membela. Nanti hakimnya yang netral. Jadi bukannya hakimnya itu nggak mau mendengarkan sebenarnya, tetapi ya memang ada agendanya. Kalau memang mau diputarkan rekaman itu, ya pada saat agenda pledoi atau pembelaan nih, kita punya bukti nih yang bisa meringankan atau bahkan membebaskan klien kita. Nah itu tugasnya lawyernya sebenarnya, gitu, ya bang, ya kan? Kayaknya itu aja dulu sementara. Gimana pendapat oke. Dokter Motar nih? Iya. Terima kasih Bang Yoga ya. Jadi sudah memberi pencerahan. Benar kata Bang Yoga. Artinya memang ada nanti, saya belum tahu juga agendanya apakah sudah masuk kepada alat bukti terdakwa ya atau belum ya. Pada saat itu masih saksi pak. Gimana? Agenda saksi. Bang Yoga? Agenda saksi pada saat itu. Masih agenda saksi. Saksi. Ya. Jadi belum Oh, pembelaan. berarti memang belum ini ya, belum Belum. kesempatan kepada terdakwa ya. Ya, cuman memang kalau saya melihat dari JPU-nya itu memang agak sedikit over ya. Dengan merekam segala macam itu sebenarnya kurang etis juga kalau menurut saya, Pak. Jadi dari kedua belah pihak ini masing-masing ada kesalahan sebenarnya. Dari hakim juga ada kesalahan. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kesalahan jaksa itu karena dia merekam-rekam, jadi terlalu overacting. Nah, kesalahan dari Nikita Mirzani itu karena tidak mengerti agenda acaranya. Kesalahan dari hakimnya karena dia tidak memberikan penjelasan secara rinci, gitu loh. Iya, Itu aja. betul kata Bang Yoga ya. Jadi lagi-lagi memang hakim itu harus netral, memberi ya penjelasan kepada kedua belah pihak, tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, baik ke jaksa maupun pada terdakwa maupun advokatnya. Kalau memang belum waktunya, diberikan penjelasan kepada kedua belah pihak maupun kepada masyarakat supaya tidak ini ya, tidak negatif berseliweran nih berita di luar nih bahwasanya hakimnya tidak netral, hakimnya begini dan begitu ya. Jadi saya mau menyorotinya di sini, Bang Yoga, Pak Manotar, bahwa sejak awal sekiranya perkara ini diperiksa oleh kepolisian, harusnya kepolisian bisa menawarkan RJ kepada kedua belah pihak. Ya, saya tidak ada memihak kepada siapapun karena ya kalau misalnya diduga NM itu ya menerima uang 4 miliar, saya yakin dia mampu ya mengembalikan dana tersebut kalau misalnya penyidik mengajurkan kepada kedua belah pihak untuk berdamai. Ya, kalau ditanya oleh netizen, Pak, apa hubungannya antara Thomas Lembong dengan Hasto diberi amnesti dan abolisi? Karena gini, Ibu, artinya selain Thomas Lembong dan ini Hasto, ya ada 1.000 lebih orang
yang diberi amnesti oleh presiden karena apa? Rutan dan lapas itu sudah over capacity. Kenapa ditambah lagi persoalan ini? Sementara NM itu sendiri pun mampu sebenarnya mengembalikan kerugian tersebut. Itu maksudnya Bu ya. Jadi jangan salah persepsi Ibu. Apa hubungannya misalnya? Negara sendiri tidak mampu untuk membiayain 1.000 orang, maka dikepaskan lah. Kenapa dibebankan lagi? Toh juga NM ini secara ekonomi mampu mengembalikan keuangan itu maksudnya. Ya, oke? Ya, oke Bang Yoga, ada lagi mau disampaikan? Kita coba naikkan yang lain. Sedikit host terkait Ya. over capacity tadi, kalau menurut saya dengan pemberian abolisi dan amnesti itu, over kapasitas di penjara itu sebenarnya bukan terkait kasus-kasus seperti ini. Itu penyebabnya karena terlalu banyaknya, boleh dikatakan 70% itu kasus narkotika, host. Jadi kebanyakan Betul, iya. Artinya gini, pemakai didorong bukan ke hanya dalam penjara. kasus narkotika, banyak. Kemarin tuh kasusnya ini Undang-Undang ITE yang menjerat kasusnya pencemaran nama baik terhadap presiden yang ke-7 itu sudah dilepaskan. Jadi bukan hanya Betul, tetapi narkotika, semua perkara. Ya, lebih dari semua perkara. 50% kasus narkotika itu didorong semua ke penjara dan bukan ditempatkan ke yayasan atau balai rehabilitasi. Itu dia poinnya. Betul ya. Tapi bukan hanya masalah narkotika ya, Bang Yoga ya. Semua perkara ya. Semua perkara diberikan amnesti karena over capacity. 400%. Kalau Abang datang ke sana ke rutan, kebetulan saya ada baru klien itu ya. Dan mudah-mudahan tanggal 20 ini klien saya sudah keluar. Karena ini pembelaan saya diterima oleh hakim. Ya, jadi itu saya sudah lihat yang di sana tuh tidur tuh sudah berdiri orang tidur. Ya, kalau bisa dia melayang mungkin melayang di tidurnya. Ya. Gitu loh. Kayaknya kita aja host. Terima Ya. kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya izin turun host. Salam. Oke, terima kasih Bang Yoga ya atas masukannya kepada netizen Selamat malam. di luar sana. Terima kasih Bang Yoga. Oke. Kita akan menaikkan lagi, coba ini saya naikkan Pak Nyoman Rey. Ya, ini seorang pengacara dan juga doktor hukum. Ya, ini teman saya juga nih. Selamat malam, Bang Nyoman. Ya, selamat malam. Salam hormat buat host yang ganteng, baik hati dan tidak sombong. Salam hormat juga buat jawab kita menontar di atas ya, kata membolong. Menarik ya ini teman. Terima kasih sudah berjoin. Gimana pendapat Bang Dr. Nyoman? Ya, tentu kita berbicara dalam kasus mana ini? Ya, terkait dengan pelimpahan berkas perkara NM ke pengadilan. Bukankah ada peraturan Kapolri yang memungkinkan kedua belah pihak berdamai, dan peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 yang juga memungkinkan tersangka dan korban melakukan perdamaian, YRJ kan, restoratif justice, dan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2004 yang juga memberikan kewenangan kepada hakim dalam memimpin persidangan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengadakan perdamaian kepada korban. Gimana menurut Bang Nyoman? Iya, menarik. Kita ditawarkan atau disuguhkan dengan kita ditawarkan atau disuguhkan dengan role model keadilan yang baru ya. Kalau sebelumnya kita mengenal tentang keadilan distributif, retributif, dan orientasinya kepada rehabilitas dan pergantian kerugian ya, pemulihan. Nah, dengan sekarang itu restoratif justice itu adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan secara non litigasi ya, katakan bisa non litigasi karena dia belum masuk di dalam ruang peradilan. Nah, lagi-lagi restoratif justice ini bukan atau belum dibuatkan dalam bentuk undang-undang, sehingga
apakah itu wajib dilakukan atau belum bisa dilaksanakan. Kalau kita lihat restoratif justice sebagai solusi penyelesaian pada pemulihan, keadilan pemulihan atau rehabilitas, ini masih berada di dalam wilayah SOP internal Polri. Internal Polri. Nah, kalau kita berbicara itu bagian bukan undang-undang dan SOP, maka ada yang suka dan tidak suka model RJ ini. Misalnya gini, ini kita lawyernya mungkin melakukan upaya untuk melakukan RJ, tetapi lagi-lagi sangat tergantung dengan pelapor. Maka ini yang menjadi suatu persoalan sekarang ini, sulit untuk menerapkan restoratif justice. Nah, restoratif justice itu normatifnya dulu itu kan lebih penyelesaian terhadap delik-delik aduan, khususnya pada tindakan pidana umum ya. Tapi sekarang di tindakan pidana khusus juga sudah ada RJ. Misalnya kasus narkotik berlaku bagi pemakai, bukan pengedar. Itu artinya dalam tindakan pidana umum dan khusus sudah ada. Hanya persoalan sekarang kita lagi menyoroti tentang regulasinya. Kalau lagi-lagi kalau masih SOP, artinya apakah polisi menerapkan itu dan diterima oleh pihak di luar? Karena advokat, pelapor pasti mengacu kepada undang-undang. Bisa pakai, bisa tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kasus ini sudah dilakukan RJ? Tentu polisi kalau dia konsisten terhadap SOP internal, mereka akan menawarkan kepada pelapor dan terlapor. Tapi kalau sudah sampai kepada penuntutan, apa sekarang ini dalam persidangan, artinya bisa dikatakan RJ itu gagal, Dr. Nando. Jadi gagal. Kalau gagal tidak ada pilihan lain. Tadi host sudah sampaikan, jaksa juga punya aturan ketika ada restoratif justice tidak dilakukan atau tidak ada pencabutan laporan dari pihak korban atau pelapor, maka suka tidak suka jaksa harus menyuguhkan berita acara itu yang dilakukan oleh penyidikan di hadapan pengadilan untuk diuji lebih lanjut. Begitu sih untuk sementara, host. Ya, Bang Nyoman, itu di Perma nomor 1 tahun 2024 pun sebenarnya hakim diberi kewenangan dalam persidangan, sebelum memulai persidangan dia mengajukan kepada terdakwa, ya. Bagaimana menurut Bang Nyoman? Itu ada Perma nomor 1 tahun 2024 tentang restoratif justice juga. Siapa yang mengajukan, host? Hakim akan mengapakan kepada terdakwa untuk RJ, ya, apakah mau mengembalikan misalnya kerugian atau meminta maaf dan lain sebagainya, ya. Ya, kalau memang seandainya dalam persidangan Nikita Mirzani, hakim sudah menawarkan RJ, ini sangat baik ya, sebenarnya menjadi atau momen lawyernya untuk memberikan advice kepada Nikita Mirzani untuk menerima kesempatan itu. Kecuali menurut si terdakwa itu dia ingin membuktikan di dalam persidangan lanjutan untuk menyatakan dirinya tidak salah. Dan saya bicara tentang karakteristik manusia ini kan ada dua nih. Yang pertama, dia akan tunduk dan mengakui kesalahannya secara inisiatif, atau dia coba untuk melakukan penyangkalan terhadap tuduhan-tuduhan dari pihak lain. Ini yang menjadi sulit. Kalau egosentrisnya muncul, maka RJ itu tidak akan dilakukan, atau tidak-tidaknya dilakukan tapi tidak akan berhasil, baik itu dalam penelitian maupun dalam ruang persidangan. Begitu. Karena disidangkan dikenalkan dadingnya, dalam kasus perdata itu dadingnya, bos ya. Ya, artinya saya nggak tahu juga nih ya, Bang, apakah hakim ketika memulai persidangan dia mengajukan kepada terdakwa untuk mengajukan RJ. Saya nggak tahu juga, tapi harus ya, karena mekanisme ini diatur baik di tingkat penyidikan kepolisian maupun kejaksaan maupun sampai di peradilan itu sendiri. Artinya, kalau menurut saya tidak dalam rangka membela NM ya. Sekelas NM, saya yakin dia bisa mengembalikan kerugian ya uang 4 miliar tersebut. Kalau misalnya dia diinikan, gimana menurut Bang Nyoman?
kalau kita berbicara tentang eh, konsep idealnya RJ ya, atau di dalam ruang sidang perdata itu kan mediasi ya, itu ditawarkan terlebih dahulu. Tapi dalam perkara ini saya tidak memonitor apakah hakim itu menawarkan. Jika hakim menawarkan untuk RJ, ini adalah satu kesempatan yang baik yang harus dipertimbangkan oleh terdakwa. Karena apa? Tadi kembali kepada potensi pengembalian jika beliau menyadari kalau tidak bahwa suatu sifatnya material itu yang dia terima yang sebagai hal atau sebab atau dianggap benar, maka dia tetap akan mempertahankan dirinya bahwa dia tidak akan bersalah sebagaimana apa yang dituduhkan oleh jaksa dalam dakwaan. Begitu sih, Horst. Oke ya, saya mau luruskan ya Bang Yoga ya. Coba Abang baca Perma nomor 1 tahun 2024. Jadi bukan masalah perdata Bang ya, justru itu masalah pidana. Ya, di Perma nomor 1 tahun 2024 itu ya hakim bisa menawarkan kepada terdakwa ya untuk RJ. Ya, jadi coba di apa dulu di Perma nomor 1 tahun 2024 tentang RJ. Oke. Mungkin Bang Manotar ada mau menyampaikan, Bang Manotar menanggapin ini dari Bang Nyoman? Ya, nambahin aja, kalau RJ itu, kalau memang salah satu pihak menolak, seperti yang disebutkan oleh teman-teman netizen, itu tidak bisa terkabulkan. Korban itu kan dari awal sudah menolak RJ, artinya kalau salah satu pihak menolak RJ, apapun ceritanya, baik penyidik atau JPU atau tawaran dari majelis, itu tidak mungkin terjadi. Makanya kasus Nikita ini sampai di pengadilan, gitu loh Pak Os. Ya, tapi kalau misalnya hakim menawarkan ya dan Nikita Mirjani ya NM bersedia mengatakan di ruang persidangan, itu harusnya menjadi, kalau dia hakim yang baik, itu menjadi catatan sama dia, menjadi pertimbangan untuk perkara ini tetap dilanjutkan, tapi harusnya NM bisa dilakukan tahanan luar gitu loh. Karena apa? Karena NM bersedia mengembalikan, mungkin NM akan bilang saya akan mengembalikan 4 miliar tersebut di ruang persidangan ini, gitu loh. Tapi mungkin ya kalau dikembalikan, oke, hakim mengatakan perkara ini tetap dilanjutkan, tapi saudara kita buat tahanan kota atau tahanan rumah. Menurut saya harusnya hakim yang bijak seperti itu. Menurut saya ya, karena kalau tidak ada kerugian, boleh perkara dilanjutkan, tapi menjadi pertimbangan bahwasanya tidak ada kerugian lagi, begitu loh. Gimana menurut Bang Nyoman? Ceritanya kalau salah satu pihak menolak RJ, itu tak bakalan bisa terjadi, nggak bisa. Betul. Itu salah satu Setuju syarat. saya. Salah satu syarat RJ itu memang kedua belah pihak sudah setuju dan mau, tapi kalau salah satu menolak, RJ itu tidak terjadi. Gini, saya mau nanggapi dulu. Bu Cantika atau Bapak Cantika, RJ itu diatur di undang-undang, Bu, di peraturan Kapolri, di peraturan Jaksa Agung, di peraturan Mahkamah Agung. Hal itu ya harusnya dilalui dulu, Bu. Ya, harusnya itu dilaluin oleh penyidik, kepolisian maupun penuntut, bahkan hakim, Bu, itu diatur, ya. Kalau terkait misalnya itu ditolak, nggak masalah, tetap dilanjutkan perkaranya, tapi haruskah mekanisme itu harus dilalui dulu, itu maksudnya Bu Cantika, gitu loh, ya. Oke, mungkin ada lagi mau apa? Silakan yang kita naikkan ya. Mungkin netizen yang mau apa kita naikkan. Oke, saya MLA nih. Kita naikkan Bang MLA. Silakan, Abang apa Ibu nih? Ya, Bang MLA dari mana, Bang? Saya advokat, Bang. Oke. Advokat Ya, dari mana, Bang? malam. Jakarta nih atau dari luar kota? Jakarta. Jakarta. Gimana menurut pendapat Abang? Iya, selamat malam Pak Dr. Manotar dan Pak Dr. Nyoman juga beserta host. Ya, saya ingin menyampaikan untuk kasus NM ini, sebenarnya saya setuju dengan apa yang tadi dikatakan oleh Dr. Manotar bahwa seharusnya dari pihak lawyer itu dia bertahan dengan pembelaan apa yang didakwaan jaksa, ya kan, terkait dengan pemerasan dan lain sebagainya hal, dan bukan mengajari ya, tapi yang namanya bukti-bukti seperti itu harusnya dipakai alur buat narasi-narasi yang nanti disimpan dulu gitu loh. Iya kan, dalam fakta persidangan gitu. Maksudnya nanti pas agenda saksi bisa lah minta dimunculkan di mana, bukan digembar-gembor bahwa ada bukti ini, bukti itu, ya kan? Menurut saya sih begitu. Ya kan, ini kan bawa-bawa nama institusi kan.
Nah, terus terkait dengan kasus yang NM sekarang ini saya lucu dari pihak BPOM-nya. Itu kan kemarin dari Doktif itu kan udah menjelaskan bahwa ada jarum suntik dan segala macam yang dijual oleh RG gitu kan. Kalau nggak salah ya, saya sempat nonton gitu kan. Nah, sampai sekarang itu belum ada tindak lanjut dari BPOM itu untuk menyatakan bahwa ini produk yang bermasalah dan harusnya tuh sudah ada tersangka di situ. Seharusnya ya, menurut saya ya. Karena kan ini banyak nih. Dan BPOM itu kan dia punya kewenangan sendiri. Kalau misalnya dia sudah menetapkan tersangka, maka nanti akan dieksekusi oleh Kejati. Iya kan? Nah, untuk dilanjutkan sebagai terdakwa. Itu sampai sekarang saya belum lihat ini sampai saya juga belum lihat juga gitu kan. Emang terlepas saya juga nggak tahu juga NM benar apa salah, saya juga nggak tahu ya terkait dengan pemerasannya itu gimana dia menerima uang 4 miliar itu kapasitasnya sebagai apa ya kan, ya itu harus dibelain dulu itu harusnya ya, menurut saya itu menurut pandangan saya gitu aja kira-kira host ya. Ya, terkait dengan misalnya tadi itu RJ itu, menurut abang apakah sudah dilakukan oleh pihak kepolisian RJ Baik, ini? host, kalau menurut saya RJ pasti sudah dilakukan dan ditolak sampai sudah naik ke persidangan gitu. Cuma ya balik lagi lah untuk kasus ini ya kita yang orang hukum juga bisa lihat sendiri lah gitu maksudnya. Saya nggak berpandangan berspekulasi seperti apa ya. Cukup lah kita udah paham lah, itulah intinya gitu lah. Maksudnya udahlah kita liatin nonton aja, ini mungkin ada apa-apa gitu kita juga nggak tahu kan. Cuma ya seharusnya yang kita lihat sih ini bisa benar kata host tadi, bisa di-RG-kan karena uang bisa dikembalikan oleh korban, oleh pelaku, oleh pelaku. Iya kan, ya. Tetapi korban menolak dengan ya mungkin udah ada rasa sakit hati, ya itu kan meskipun gimana pun ini berbicara tentang uang, kerugiannya adalah uang, iya kan? Iya. Kalau misalnya bicara tentang pemerasan berarti uang dia bisa ganti rugi, iya kan? Nah, tapi kalau misalnya udah balik lagi ke pencemaran nama baik dan segala macam, kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Yos, gitu kira-kira. Iya kan? Jadi kalau dia dasarnya RG itu ditolak, ya pasti nggak mungkin sampai ke persidangan, gitu, Host, kira-kira. Iya sih, makanya lagi-lagi sebenarnya kalau RG itu misal pun ditolak, bisa dibikin dalam catatan gitu loh. Dia minta bikin dalam catatan.